Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Latifah Alisa dari Prodi Pendidikan IPS 2 semester 7. Di sini tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian White Collar Crime yang diampu oleh Ibu Asrina Mardia SHI MPUM. Dalam video kali ini saya akan menjabarkan 3 buku. Untuk buku yang pertama berjudul Teori dan Praktek Pendidikan Anti Korupsi, karya Profesor Dr. Haji Sukiat SHMSI tahun 2020. Dia membahas tiga masalah utama dalam korupsi, yaitu perspektif korupsi, faktor penyebab dan dampak korupsi, mencakup faktor internal dan eksternal. Yang terakhir yaitu pendidikan anti korupsi tersebut. Yang pertama yaitu perspektif korupsi. Perspektif korupsi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan korupsi, yang menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang tergolong dalam melawan hukum melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, suatu kelompok, ataupun menyalahgunakan jabatan dan wewenang yang intinya untuk merugikan perekonomian negara. Dan korupsi di sini juga sudah termasuk ke dalam 30 buah pasal, yang antara lain kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, dan lain-lain. Lanjut ke pokok bahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor internal dan faktor penyebab dan korupsi. Faktor internal di sini adalah faktor yang berasal dari diri sendiri. Maksud diri sendiri ini apa? Diri sendiri itu yaitu orang yang melakukan tindakan korupsi yang pokoknya dia tujuannya itu memperkaya diri sendiri, tamak, tidak puas dengan hal yang konsumtif, gayanya konsumtif, yaitu tidak puas dengan suatu hal yang sudah dapat, mereka akan melakukannya dengan korupsi dan memperkaya diri mereka sendiri. Lanjut di faktor eksternal. Eksternal di sini merupakan bahasanya artinya luar. Faktor eksternal terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor politik, faktor hukum, ekonomi, dan organisasi. Namun kesemua faktor tersebut saling berpengaruh dan saling keterkaitan dengan eksternal dan internal. Kenapa? Karena mau itu dari diri sendiri ataupun dari luar atau dari manapun itu sumbernya, kalau kitanya juga tidak tergoda, pasti kita tidak akan melakukan korupsi tersebut. Menurut saya dari faktor internal dan eksternal itu, faktor yang paling penting untuk melakukan korupsi itu adalah faktor internal, karena kita harus mengontrol diri kita sendiri untuk supaya tidak melakukan kegiatan tindak pidana korupsi tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini sudah dipelajari ketika di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Pendidikan anti korupsi di sini merupakan pendidikan yang sangat penting bagi kita, tentunya mahasiswa ataupun siswa, yang tujuannya untuk mendidik kita, bukan hanya sekedar memberitahu informasi. Mendidik dalam hal apa? Mendidik dalam hal menanamkan nilai luhur, budi pekerti kepada peserta didik, karena korupsi tersebut tidak boleh dilakukan oleh kita karena akan merugikan negara. Korupsi di Indonesia sudah, ya seperti yang kita ketahui, sudah merajalela ya. Jadi pembelajaran anti korupsi ini hendaknya didesain secara modern dan tidak indoktrinatif. Yang pembelajaran yang dialami peserta didik merupakan pembelajaran yang memberi makna bahwa mereka merupakan pihak atau warga negara yang turut serta memikirkan masa depan bangsa, gimana bangsa ini ke depannya, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut. Hanya dengan menempatkan peserta didik pada proses inilah pendidikan anti korupsi akan mempunyai makna penting bagi mereka. Jika tidak mereka akan cenderung beranggapan bahwa pendidikan anti korupsi ini hanyalah ya udah urusan politik semata, ya informasi semata untuk kita tidak diterapkan untuk ke depannya.
Selanjutnya ke buku yang kedua yang berjudul Korupsi Mengorupsi di Indonesia tahun 2008 karya Bapak Wijayanto yang mencakup dua pembahasan tentang korupsi yang menurut saya penting, yaitu definisinya. Yang kedua yaitu pergeseran pandangan terhadap korupsi tersebut. Menurut buku ini mengambil pengertian definisi korupsi dari Webster Dictionary. Corruption adalah immoral conduct or practice harmful, offensive to society, or a sinking to stage of law, moral standards, and behavior, yang artinya korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu yang pertama, seorang memiliki kekuasaan termasuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut. Yang kedua, adanya ekonomi rents, yaitu ekonomi rents ini yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan tersebut. Yang ketiga yaitu sistem-sistem yang membuka peluang pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Apabila satu dari ketiga yang tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut pengertian tersebut. Nah, lanjut ke poin yang kedua, mengenai pergeseran pandangan tentang korupsi. Buku ini tentunya membahas pergeseran pandang tentang korupsi, yaitu pandangan tentang korupsi mengalami pergeseran mungkin dari waktu ke waktu. Menurut buku ini, salah satu prinsip yang dianut oleh sebagian kalangan saat itu mengenai pergeseran terhadap korupsi yaitu grease the wheel. Korupsi dipandang oleh para corruption apologists sebagai minyak pelumas sistem ekonomi yang tidak berjalan secara efisien akibat tidak berfungsinya birokrasi dikombinasikan dengan peraturan-peraturan pemerintah yang tumpang tindih. Dalam 20 tahun terakhir, cara pandang dunia terhadap masalah korupsi mengalami perubahan yang sangat drastis. Korupsi dipandang sebagai masalah yang penanganannya itu mulai berlanjut ke hal yang serius. Ada dua faktor pendorong perubahan paradigma tersebut. Yang pertama yaitu berakhirnya Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, bantuan luar negeri lebih bersifat ideologis daripada ekonomis dan ditujukan untuk mengikat negara berkembang supaya tidak beralih kepada blok lawan. Yang kedua, mengenai kejatuhan Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Mengenai Presiden Filipina di sini tidak mencakup pembahasan yang banyak ya. Intinya korupsi yang sangat kronis membuat rakyat Filipina geram hingga protes. Mereka melakukan protes kecil awalnya hingga protes besar-besaran seperti demo di Istana Negara dan lain-lain. Secara tidak langsung, kejadian ini merupakan momentum penting bagi upaya pemberantasan korupsi di dunia karena dianggap sebagai gerakan murni yang berasal dari kita rakyat, dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat tersebut dalam banyak kasus karena rakyat di sini yang bergerak sendiri. Yang ketiga yaitu kegagalan konsep pembangunan di banyak negara. Dalam buku yang terakhir, yang ketiga, yang berjudul Say No to Korupsi, Mengenal, Mencegah dan Memberantas Korupsi, karya Dr. Haji Juni Syafrin Zahja SHMH tahun 2012. Dalam buku ini sesuai dengan judul mencakup 3 garis besar yang penting, yaitu mengenal korupsi, mencegah korupsi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Dalam mengenal korupsi ibarat kanker yang mengancam proses pembangunan negara dengan berbagai akibat yang banyak, yaitu tentunya merugikan keuangan negara sehingga menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga menjadi kendala investasi dengan meningkatkan pembangunan nasional. Korupsi juga termasuk ke dalam hal yang dilarang oleh semua negara, namun tetap saja banyak yang melakukannya. Maksud ke dalam yang kedua itu pencegahan. Tentunya pencegahan korupsi lebih baik daripada penindakannya. Kenapa? Karena mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan, karena pekerjaan memberantas korupsi di sini dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen yang lebih lama dan nyata dari pemimpin tertinggi. Kalau di Indonesia ada lembaga korupsi yaitu KPK, yang kepanjangannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam buku ini, yaitu tentunya tahun 2012, ada 3 tahapan strategi yang digunakan untuk pencegahan lebih baik daripada
penindakan. Yang pertama adalah strategi jangka panjang dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua adalah strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutupi celah korupsi tersebut. Yang ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Mengubah budaya di sini seperti ketika kita sudah jujur, budaya jujur itu tentunya terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Tentunya komitmen itu harus dimulai dari diri sendiri, dari faktor internal tersebut. Karena kalau bukan dari kita lagi, jadi siapa yang harus memulainya gitu. Ke poin yang ketiga, yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia dan permasalahannya. Menurut buku ini ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Ada 5. Yang pertama, harus ada kesadaran masyarakat untuk melakukan partisipasi pengawasan dan pemberantasan korupsi tersebut. Yang kedua, mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Maksudnya para koruptor lebih mengutamakan kepentingan keluarganya, bahkan hanya mendapatkan keuntungan sendiri tanpa melihat masyarakat yang meronta-ronta meminta kesejahteraan hidup. Yang ketiga, penegak hukum harus berani memberikan sanksi terbesar bagi pelaku korupsi. Penegak hukum tidak bertindak memihak hanya untuk kepentingan politik itu sendiri. Yang terakhir atau yang keempat, larangan menerima suap dari tersangka koruptor, di mana penegak hukum juga diberi sanksi apabila menerima suap dari koruptor tersebut. Di dalam 4 cara ini tentunya kita harus membentengi diri sendiri dengan memperkuat akidah dan keyakinan untuk tidak melakukan korupsi adalah hal yang utama dan lebih penting. Tidak terlepaskah dari masyarakat, karena masyarakat akan menilai dan yang akan menghukum para koruptor di Indonesia. Tentunya korupsi di Indonesia harus dibahas semaksimal mungkin untuk masalah penanggulangannya, karena korupsi di sini merupakan masalah yang sudah dari dulu belum terselesaikan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dibahas kekhasan dan kemutahiran buku. Tentunya ketiga buku ini juga sudah sangat layak digunakan sebagai sumber referensi mahasiswa, karena yang pertama, buku pertama itu mencakup perspektif korupsi dan banyak definisi. Jadi pembaca semakin paham bagaimana korupsi tersebut, dan terbitan buku ini tahun terbaru, jadi sangat cocok untuk dijadikan sumber referensi tesis, masalah maupun proposal. Di buku yang kedua terdapat kemutahiran buku yang sangat terpercaya, karena terbitan buku ini itu dari terbitan buku terkenal atau toko buku terkenal itu Gramedia, dan tentunya juga sangat cocok untuk referensi. Dan buku ketiga yang terakhir, karena buku ini dinaungi langsung oleh KPK, jadi pembahasannya diisi oleh pejabat-pejabat yang berwenang, pejabat-pejabat yang pernah memimpin di KPK, dan tentunya sangat cocok untuk referensi buat makalah, proposal ataupun lain-lain. Pada selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan buku dari ketiga buku tersebut. Karena buku ini saya ambil dari Google Books, tentunya tidak bisa melihat keseluruhan babnya, namun sudah terdapat pendahuluan setiap awal bab dari ketiga buku tersebut. Penulisannya sudah bagus, dan di buku yang pertama itu ada beberapa bab yang kurang bisa dimengerti, seperti gambarnya tidak jelas dan terlalu banyak pembahasan yang kurang disertai contoh. Terus di buku yang kedua juga tidak ada masalah, namun di buku yang ketiga hanya masalahnya yaitu pembahasannya sangat sedikit, karena di buku yang ketiga terdapat CD untuk hadiah di buku tersebut, jadi lebih banyak pembahasannya di CD tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya selesailah critical book review saya dari ketiga buku ini. Semoga semua orang yang melihat video ini bisa mengambil ilmunya yang baik, bermanfaat, dan berguna untuk kedepannya, serta bisa untuk menerapkannya kehidupan sehari-hari, bagaimana korupsi itu dan bagaimana kejahatan white collar crime tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.